Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa TVmu di mana saja berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah singkat kita pada kesempatan hari ini, kita coba melihat dari surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman untuk melaksanakan Siyam Ramadan. Tetapi dalam keadaan tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat muslim atau orang yang beriman ini boleh tidak melaksanakan puasa karena alasan tertentu. Bahkan ada memang untuk orang tertentu memang tidak boleh melaksanakan puasa. Jadi ada kategorinya, yang ada yang benar-benar tidak boleh berpuasa. Antara lain disebutkan di sini, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatum ta'amu miskin. Dalam ayat ini disebutkan ada beberapa kategori. Paman kana minkum maridon. Nah, orang yang sakit ini ada dua macam. Memang ada yang pertama benar-benar sakit secara fisik. Tetapi bagi perempuan yang datang haid atau menstruasi itu dikategorikan dia sakit. Nah, untuk perempuan yang haid maka dia tidak boleh berpuasa. Tetapi bagaimana selanjutnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ini fa'iddatum min ayamin ukhar. Maka dia boleh tidak puasa, bukan boleh tidak puasa, dia harus wajib meninggalkan puasanya dan dia wajib menggantinya pada hari yang lain atau qada. Jadi puasanya diqada. Demikian juga termasuk orang yang katakanlah datang bulan tadi, bagi ya perempuan yang masih dalam keadaan subur gitu. Yang selanjutnya orang sakit maridon au ala safarin, arti sakit biasa seperti apa? Ya seperti orang sakit umpama tidak mampu berpuasa atau mual muntah sehingga dia tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Atau bagi orang au ala safarin, orang yang sedang melakukan perjalanan musafir, tidak mampu atau tidak kuat berpuasa, maka Allah SWT memberikan keringanan atau rukhsah, boleh tidak berpuasa, tapi setelah itu nanti di bulan Syawal, tanggal 2 Syawal dan seterusnya itu fa'iddatum min ayamin ukhar, atau ganti pada hari yang lain. Seberapa puasa yang ditinggalkan, berapa lama dia sakit dan tidak berpuasa, maka hari itu sejumlah itu juga dia harus menggantinya. Ini yang kategori yang pertama, artinya boleh tidak puasa atau ada yang harus tidak puasa namun dampaknya harus dia qada. Yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatum ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berbeban berat, maka dia boleh tidak puasa tapi dia harus membayar fidyah. Sebagai gantinya dia wajib membayar fidyah untuk diberikan makan bagi orang yang miskin sejumlah, artinya 1 mud atau 0,6 on, jadi tidak sampai 1 kilo ya, begitu. Nah, ini diberikan untuk
makan fakir miskin. Ini terhadap orang yang berbeban berat. Apa itu? Siapa saja orang yang berbeban berat? Orang yang berbeban berat ini artinya memang orang yang memang dia menggunakan tenaganya untuk mendapatkan upah atau mendapatkan gaji, mengandalkan tenaga secara mutlak. Artinya bukan karena pikir, memang benar-benar ragah yang diandalkan itu. Nah, kalau dia berpuasa maka tidak kurang bertenaga, dan kalau kurang bertenaga maka dia tidak kerja. Nah, kalau tidak kerja maka tidak menghasilkan, sementara di belakang itu ada istri, anak, dan anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang berbuat seperti ini untuk tidak berpuasa tetapi dia membayar fidyah. Nah, umpama saja dia tidak berpuasa sehingga tenaganya utuh, lalu dia bisa bekerja. Hasil kerjanya katakanlah umpama dia mendapatkan upah 150.000, maka keluarkanlah umpama sekilo beras itu yang harga Rp15.000, maka dia bisa mendapatkan membawa pulang itu 135.000. Maka dia tidak berpuasa tetapi dia telah wajib membayar fidyah, dan anggota keluarganya juga dapat dia berikan nafkahnya. Demikian juga bagi orang yang sakit, yang menahun, itu seperti orang yang stroke, yang tidak bisa kemana-mana, di tempat tidur saja, atau sakit pikun, maka bagi mereka ini dianggap kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatum tu'amul miskin. Maka orang seperti ini juga berlaku hal yang sama. Dan termasuk ibu yang hamil sampai dia menyusui. Kenapa itu dia termasuk berbeban berat? Di dalam ayat yang lain, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisuluhu fi amain. Dia mengandungnya itu semakin hari dan semakin bertambah berat, dan masa menyapinya selama 2 tahun. Maka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebolehan baginya tidak berpuasa bagi orang yang mengandung atau yang sedang menyusui, demi kebaikan bayinya itu, sehingga dapat tumbuh dengan baik. Maka baginya ini tidak perlu mengqadha, tetapi cukuplah dia nanti membayar fidyah. Namun demikian, yang terakhir yang perlu kita pahami, di dalam ayat tersebut disebutkan, di dalam ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan paman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa yang dengan kerelaan dia ingin mau melaksanakan suatu kebijakan, maka itu sesuatu yang terbaik baginya. Wa antasumu, sedangkan kamu berpuasa itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya Allah memberikan dispensasi, kemudahan, boleh tidak puasa diganti qadha atau fidyah, tetapi kata Allah SWT, kalau kamu tahu bahwa berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa, jika kamu itu mengetahui hikmahnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat berpuasa. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.